Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Amratul Maulidiyah Hasanah. NIM saya T2019-1466, Prodi PAI A10. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi Classroom untuk para pemula ataupun pengguna baru yang akan digunakan untuk media pembelajaran. Di mana Classroom ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk seorang pendidik ataupun guru yang pada saat pertama kali adanya COVID-19, aplikasi Classroom ini sangat banyak digunakan oleh pendidik dan juga digunakan oleh para peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Baiklah, langsung saja bagaimana sih cara login ataupun kita membuat akun dan mengaplikasikan aplikasi Classroom ini. Yang pertama, sebelumnya kita harus memiliki aplikasi Classroom-nya dulu, yaitu kita tinggal download di Play Store dan tinggal klik aplikasi Classroom seperti ini. Dan jika sudah, kita klik saja aplikasi Classroom-nya. Nah, ini kan masih awal nih, kita klik mulai. Dan kita harus pilih salah satu akun ataupun email kita untuk login pertama kali. Nah, berhubung saya sudah pernah menggunakan aplikasi Classroom ini, jadi ini sudah terdapat kelas yang dulu pernah saya gunakan. Jadi di sini terdapat beberapa fitur, terdapat kalender, terus juga terdapat notifikasi, juga daftar tugas di mana kita nanti tugas apa saja sih yang dapat kita kerjakan ataupun deadline yang telah diberikan oleh guru pada kita. Ini akan muncul di sini. Jika belum diserahkan ada tanda belum diserahkan, dan jika sudah selesai maka seperti ini. Nah, ini sudah diserahkan ataupun sudah selesai. Dan ini juga ada kelas yang diarsipkan, kelas yang sudah selesai, dan ini sudah diarsipkan. Terdapat juga folder kelas. Nah, folder kelas ini berisikan tugas-tugas yang dulu pernah saya kerjakan ataupun sempat mata kuliah sebelumnya untuk mengumpulkan tugas. Dan juga di sini ada pengaturan ataupun setelan dapat memperbarui foto profil, mengganti nama, mensinkronkan melalui data seluler, dan juga terdapat kirim notifikasi email apabila ada notifikasi tugas ataupun pemberitahuan tugas, itu terkadang bisa langsung masuk ke email kita. Ini bisa notifikasi kelasnya ini diaktifkan ataupun enggak. Notifikasinya juga terdapat getaran ataupun suara. Komentarnya juga bisa dilihat, komentar di postingan Anda, komentar yang menyebutkan Anda, komentar pribadi tugas, tempat kelas Anda terdaftar, itu semuanya sudah ada. Terus di sini juga terdapat bantuan apabila kita mengalami kesulitan dalam pendaftaran ataupun login.
Nah, ini terdapat bagaimana cara login, bergabung ke kelas bagi siswa, mengarsipkan atau menghapus kelas, menyerahkan tugas, ataupun pemecahan masalah untuk siswa. Baik, saya akan mencoba untuk pengaplikasian kita buat kelas ya. Contoh cara pembuatan kelas itu kita tinggal klik tanda panah ini, terus kita tinggal membuat kelas dan SMP kelas 8. Ini bisa di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan ini bisa langsung diklik buat. Nah, setelah kita membuat kelas ini ataupun forum kelas, kan tidak ada anggota nih. Nah, maka kita tinggal share. Share ini, link undangan ini kita share, kirim ke siswa kita melalui WA ataupun Telegram ataupun aplikasi yang lain. Agar nanti siswanya bisa langsung masuk ke kelas kita ya. Dan setelah kita share kepada semua peserta didik kita, maka mereka akan semua login dan masuk ke kelas kita dan akan langsung ini akan terisi anggota siswanya itu siapa saja nanti. Dan setelah itu di sini kita dapat membagikan materi ataupun materi, tugas ataupun kuis di sini. Seperti materi yang akan salah satu materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian iman kepada Rasul. Sebelumnya, di mana pengertian iman kepada Rasul ini ialah mengandung maksud di mana meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah. Dan ada juga firman Allah yaitu dari Quran Surat Al-Imran ayat 164, di mana sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul atau Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan ada pula beberapa tugas dari para rasul yang yaitu sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni menegaskan atau mengesankan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan juga menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia ataupun berperilaku yang baik. Ada pula sifat-sifat dari para rasul, yaitu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Di mana sifat wajib yaitu terdapat sidik yang berarti berkata benar. Yang kedua, amanah yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat adalah fatona yang artinya cerdas. Sifat mustahil yaitu kadzib ataupun dusta.
yang tidak akan dimiliki oleh para rasul. Yang kedua adalah hianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga hitman, atau artinya menyembunyikan. Yang keempat balodah, artinya bodoh. Ada pula sifat jais para rasul, yaitu aradul basyariah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti merasa lapar, haus, letih, sehingga membutuhkan makan dan juga minum. Ada pula 25 nabi yang sebagaimana kita wajib hafalkan. Yang pertama yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah menyampaikan materi ini, ataupun ini dapat pula ditambahkan berupa lampiran, yaitu bisa disisipkan link. Link ini bisa berupa link YouTube, link foto, ataupun link video yang intinya bisa berupa link Google atau link jurnal seperti itu. Dan juga bisa ditambahkan upload file, entah itu foto, video, dan juga bisa membuat PDF baru seperti itu. Di sini saya contohkan upload file baru ataupun bisa berupa gambar ya. Nah, habis itu setelah ini kita setting semua siswa, tinggal kita posting dan muncullah seperti ini, dan tinggal kita klik maka materinya akan muncul dan berupa ada lampiran juga. Dan di sini terdapat komentar kelas di mana semua siswa dapat berkomentar dan juga memberikan pernyataan ataupun pertanyaan di sini mengenai materi yang telah dibahas. Gitu. Dan di sini juga kita dapat membuat tugas ataupun upload link. Ini link bisa link kita main games mengerjakan tugas untuk menambah salah satu nilai untuk tugas para siswa seperti itu. Nah, untuk tugas kelas kita tinggal tambahkan, klik tambah, terus kita buat tugas, dan ini kita membuat judul tugas, terus berisikan deskripsi apa saja sih tugas yang akan kita serahkan ataupun kita berikan kepada siswa kita ataupun peserta didik. Bisa tambahkan lampiran juga, dan poinnya itu tergantung kita, poinnya berapa, entah itu 100, 1000 ataupun berapa, kita bisa taruh di sini. Dan kita juga bisa mengatur batas waktu pengerjaan ataupun pengumpulan tugas untuk siswa. Dan topiknya juga bisa berupa topik apa saja, seperti itu. Dan ada pula beberapa kelemahan dan juga kelebihan dari aplikasi Classroom ini, yang dimana aplikasi Google Classroom ini memudahkan para pengajar memberikan sebuah informasi, baik itu tugas, absensi, maupun lainnya. Tapi kekurangannya itu adalah tampilan dari Google Classroom ini terlalu sederhana dan juga kurang menarik perhatian. Terkadang juga membuat siswanya itu malas untuk mengerjakan. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan ataupun pemberian tutorial untuk Google Classroom dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.